Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devo Putra, NIM 240713870067. Saya dari kelas 2024B. Saya dari Fakultas Vokasi. Saya akan mempresentasikan HTTP, MQTT, dan COAP. Yang pertama, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol komunikasi berbasis teks yang digunakan untuk mentransfer data melalui World Wide Web. Protokol ini mengikuti arsitektur request response di mana klien seperti browser atau aplikasi mengirimkan permintaan request ke server dan server mengirimkan respons yang berisi data yang diminta. HTTP adalah protokol yang sangat mendasar dan digunakan oleh aplikasi berbasis web untuk pertukaran data. HTTP dirancang untuk komunikasi data dalam format teks yang bisa mencakup HTML, gambar, dan berbagai jenis data lainnya. Ini untuk karakteristik dan penggunaan. Yang pertama adalah request response atau response, yaitu HTTP menggunakan model request response di mana klien mengirimkan permintaan atau request ke server dan server mengirimkan respons kembali. Yang kedua, berbasis teks, yaitu HTTP bekerja dengan teks biasa atau ASCII, di mana data dikirim dalam bentuk pesan teks. Yang ketiga, stateless. HTTP adalah protokol stateless yang berarti setiap permintaan dianggap independen dan tidak ada informasi status yang disimpan antara permintaan. Port standar, yaitu biasanya berjalan di port 80 dan untuk versi yang aman HTTPS menggunakan port 443. Yang selanjutnya penggunaan HTTP itu sangat umum digunakan dalam browser web, mengunduh file atau berkomunikasi antara aplikasi berbasis web. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama mudah digunakan. HTTP juga adalah protokol yang sangat terkenal dan umum, yang berarti banyak library dan tool yang sudah tersedia untuk implementasinya. Untuk yang kedua, interoperabilitas. HTTP juga bekerja di hampir semua platform dan perangkat, serta dapat digunakan untuk aplikasi web yang standar. Untuk selanjutnya, protokol standar di web. HTTP adalah protokol utama yang digunakan untuk komunikasi web. Ini berarti hampir semua aplikasi web mendukung HTTP secara langsung. Keamanan. Dengan HTTPS versi aman dari HTTP, data dapat dienkripsi menggunakan SSL atau TLS yang membuatnya aman untuk transmisi data sensitif. Untuk kekurangannya, overhead tinggi. HTTP lebih berat dibandingkan protokol lain seperti MQTT atau COAP. Hal ini terkait dengan banyaknya metadata yang disertakan dalam setiap permintaan. Misalnya, header HTTP yang besar. Stateless. Karena HTTP adalah protokol stateless,
Setiap permintaan harus mengirimkan informasi yang diperlukan secara lengkap, yang membuatnya kurang efisien untuk aplikasi dengan banyak komunikasi status. Konsumsi sumber daya. Untuk aplikasi iOS, HTTP tidak ideal karena memerlukan koneksi yang stabil dari bandwidth lebih besar yang dapat membebani perangkat terbatas. Yang kedua yaitu MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol komunikasi berbasis pesan yang ringan dan dirancang khusus untuk komunikasi perangkat dengan sumber daya terbatas di lingkungan yang tidak stabil, seperti dalam Internet of Things atau IoT. MQTT menggunakan arsitektur publish atau subscribe, di mana perangkat yang ingin menerima pesan berlangganan atau subscribe pada topik tertentu. Sementara perangkat yang ingin mengirimkan pesan menerbitkan publish atau publish pesan ke topik tersebut. Ini memungkinkan komunikasi asinkron dan efisien antara banyak perangkat. Karakteristik dan penggunaannya. Karakteristik utama yaitu publish atau subscriber. MQTT menggunakan model publish atau subscribe, di mana perangkat yang ingin menerima pesan atau subscriber berlangganan ke topik tertentu, dan perangkat lain publisher mengirimkan pesan ke topik tersebut. Selanjutnya, ringan dan efisien. MQTT dirancang untuk efisiensi dan konsumsi daya rendah, sehingga sangat cocok untuk perangkat iOS yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, dukungan QoS atau Quality of Service. MQTT mendukung tingkat pengiriman pesan yang berbeda, yang memungkinkan pengirim pesan yang lebih handal dalam jaringan yang tidak stabil. Port standar. MQTT biasanya berjalan di port 1883 dengan enkripsi menggunakan TLS pada port 8883. Penggunaan MQTT banyak digunakan untuk aplikasi iOS seperti sistem monitoring suhu, perangkat rumah pintar, dan sensor-sensor yang terhubung. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan untuk MQTT yaitu ringan dan efisien. MQTT sangat ringan, memerlukan sedikit bandwidth, dan dirancang untuk komunikasi dengan perangkat IoT yang memiliki sumber daya terbatas. Publish atau subscribe. Model ini memungkinkan komunikasi real time yang lebih efisien antara banyak perangkat. Hal ini juga membuatnya mudah untuk mengelola banyak perangkat yang terhubung. Dukungan QoS atau Quality of Service. MQTT menawarkan 3 tingkat pengirim pesan QoS O1, 2, memungkinkan tingkat kendala yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kekurangan, tidak cocok untuk aplikasi berbasis web. MQTT lebih ditujukan untuk komunikasi IoT daripada aplikasi berbasis web tradisional, sehingga kurang cocok untuk pengembangan web biasa. Memerlukan broker. MQTT bergantung pada broker untuk menangani komunikasi antara publisher dan subscriber. Ini menambahkan kompleksitas dan dapat menciptakan titik kegagalan. Keamanan MQTT. Keamanan. MQTT tidak secara otomatis menyediakan enkripsi atau keamanan, meskipun dapat diimplementasikan dengan menggunakan TLS atau SSL yang menambah overhead. Yang ketiga, CoAP atau Constrained Application Protocol. CoAP
atau protokol komunikasi yang ringan dan dirancang khusus untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya yang beroperasi di atas UDP atau User Datagram Protocol. CoAP digunakan untuk aplikasi Internet of Things atau IoT yang membutuhkan komunikasi efisien, hemat daya, dan dapat beroperasi pada jaringan yang memiliki latensi rendah. CoAP mengadopsi arsitektur request response yang mirip dengan HTTP tetapi lebih ringan dan lebih cocok untuk perangkat terbatas. Karakteristik dan penggunaan. CoAP adalah protokol aplikasi yang dikembangkan untuk perangkat yang terbatas dalam hal daya, kapasitas, pemrosesan, dan bandwidth. Sangat cocok untuk komunikasi IoT. Karakteristik utama atau request response. CoAP atau dikenal dengan mengikuti model komunikasi request response mirip dengan HTTP tetapi lebih ringan. UDP based. CoAP beroperasi di atas UDP atau User Datagram Protocol yang memungkinkan komunikasi yang lebih efisien di jaringan dengan latensi rendah dan tinggi. Optimasi untuk IoT. CoAP dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, mengurangi overhead yang biasanya ada dalam protokol berbasis TCP seperti HTTP. Dukungan untuk multicast. CoAP mendukung pengiriman pesan multicast yang memungkinkan komunikasi ke beberapa perangkat sekaligus. Port standar. CoAP biasanya berjalan di port 5683 dan untuk komunikasi yang lebih aman menggunakan port 5684. Penggunaan. CoAP sering digunakan dalam aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi rendah daya seperti pengendalian sensor, smart grid, dan sistem pengelola lingkungan. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sangat efisien dalam hal bandwidth dan penggunaan daya, ideal untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Mendukung multicast memungkinkan komunikasi efisien antara banyak perangkat. Dapat menggunakan DTLS untuk keamanan data meskipun lebih ringan daripada HTTPS. Untuk kekurangan, bekerja di atas UDP yang berarti tidak ada pengelola koneksi sehingga lebih rentan terhadap kehilangan paket. Lebih kompleks dibandingkan HTTP untuk mengatur dan implementasi terutama dengan dukungan multicast dan keamanan. Kurang populer dibandingkan HTTP dan MQTT sehingga ekosistem dan dukungan pengembangan lebih terbatas. Kesimpulan HTTP, MQTT, dan CoAP adalah protokol yang masing-masing cocok untuk kebutuhan yang berbeda. HTTP ideal untuk aplikasi web dengan dukungan luas dan keamanan HTTPS. Meskipun kurang efisien untuk perangkat terbatas, MQTT lebih ringan dan efisien. Cocok untuk aplikasi IoT dengan komunikasi real time menggunakan model publish atau subscribe, tetapi memerlukan broker dan pengaturan yang keamanan tambahan. CoAP sangat efisien untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas, mendukung multicast dan enkripsi melalui DTLS, namun bekerja di atas UDP yang rentan terhadap kehilangan data dan lebih kompleks. Untuk implementasi, pemilihan protokol bergantung pada kebutuhan aplikasi terkait efisiensi sumber daya, latensi, dan skalabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.